tiba-tiba ada yang duduk di samping gua. Terus kata dia, gua boleh duduk di sini. Gua kaget, ternyata yang duduk di sebelah gua perempuan. Oh boleh, duduk aja, lagi kosong juga kursinya. Terus kata dia, makasih ya. By the way, kenalin, nama gua Aca. Lu daftar kuliah juga di sini atau gimana? Oh iya, kenalin, nama gua Ian. Iya, gua daftar kuliah di sini. Oh alah gitu ya, ambil jurusan apa? Oh gua ambil jurusan seni. Kalau lu gimana? Wah sama, gua juga ambil jurusan seni. Dengar-dengar di sini jurusan seninya terkenal bagus. Hehehe, iya lumayan bagus sih di sini. Dalam hati gua, ini cewek kok bisa tiba-tiba seakrab gini ya? Gua menoleh ke samping melihat Kia yang masih ketawa-ketawa sama si Pito mantannya itu. Ya sebenarnya gua nggak ngelarang dia sih, karena persyaratan pernikahan ini kan kita nggak boleh saling ikut campur. Gua cuma bisa ngikutin perkataannya Kia aja. Tiba-tiba kata Aca, "Oh Ian, kok bengong aja? Lo ngeliatin siapa? Itu makan lo dimakan, keburu dingin gak itu?" "Ah enggak Ca, oke ini gua makan." Gua sama Aca makanlah di situ. Setelah selesai makan, gua langsung cabutlah dari kantin. Tapi tiba-tiba tangan gua ditahan sama Aca. "Lo mau kemana Yan?" "Gua mau balik Ca." Gua boleh minta sosmed lo yang bisa dihubungin nggak?" Gua langsung kasih lah, "Makasih ya Yan, semoga kita bisa akrab ya." Dalam hati gua, bejir ini cewek kenapa dah. Gua langsung ninggalin Aca begitu aja. Sepanjang koridor kampus, gua melihat orang-orang duduk membaca buku dan ada juga yang ngobrol sama teman-teman mereka. Gak lama gua sampai juga di mobil. Gua nungguin Kia buat balik, tapi kenapa dia nggak nongol-nongol juga tuh? Akhirnya gua telepon lah, tapi tiba-tiba yang angkat malah Pito. Kata Pito, "Halo, ini temennya Kia yang tadi ya? Kianya balik sama gua, biar gua antar ya." Gua nggak ngejawab dan langsung mematikan telepon itu. Bisa-bisanya HP Kia dipegang sama orang lain. Nggak mau mikir, gua langsung aja balik ke rumah ninggalin Kia, karena dia bakal diantar pulang sama mantannya itu. Karena Kia bakal diantar pulang sama mantannya itu, jadi gua langsung pulang aja. Di dalam perjalanan gua mikirin Kia terus. Bisa-bisanya dia milih sama mantannya itu daripada sama gua yang suaminya. Tunggu aja di rumah tuh orang, nggak bakal gua tegur. Sebelum gua pulang, gua hampir ke tempat mie ayam langganan gua karena lapar banget. Padahal kan baru makan tadi tuh di kampus. Nah, sampai gua di tempat mie ayam ternyata ada Aca di sana. Terus kata Aca, "Wah Yan, kok bisa lu di sini?" "Iya Ca, di sini tempat langganan mie ayam gua." "Wah sama dong Yan, emang sih di sini enak banget." Gua yang awalnya mau makan di sini tiba-tiba berubah pikiran karena ada Aca. Udah pas dia ngajak ngobrol gua capek banget ngobrol sama Aca. Soalnya banyak banget pertanyaannya. Jadi gua bilang lah ke Aca, "Oke Ca, gua balik duluan ya, soalnya mau makan di rumah aja." "Oh alah okean, gua kira lu makan di tempat." Setelah gua pamitan sama Aca, gua langsung bergegas untuk pulang. Karena mengingat ini udah sore dan mau malam, gua sudah sampai di rumah dan ternyata si Kia masih aja belum pulang. Gua kira dia udah pulang, gak tau lagi kemana itu anak. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam, tapi Kia masih aja belum pulang. Gua dari tadi telepon Kia, tapi nggak diangkat juga. Akhirnya gua keluarlah untuk mencari dia. Gua khawatir banget sama dia. Gua keliling-keliling mendatangi tempat yang biasa Kia datangi. Gua juga nggak tahu nomor si mantannya itu. Tiba-tiba hujan deras banget. Gua yang pakai motor mencari Kia akhirnya kebasahan. Gua nggak tahu kalau bakal hujan. Kalau tahu gini gua bakal pakai mobil. Udah berjam-jam gua mencari Kia dan telepon gua juga nggak diangkat. Dan akhirnya gua memutuskan untuk pulang. Sesampainya gua di rumah dengan basah kuyup, gua melihat Kia dan Pito di depan pintu rumah gua. Mereka berdua melihat gua dengan basah kuyup. Gua yang khawatir sama Kia, tapi Kia malah bilang, "Yan, kamu ngapain ke rumah aku malam-malam gini?" Gua tahu maksud dari Kia. Nanti mantannya si Pito itu ngira kita tinggal bareng. Gua semakin kecewa sama Kia.